manusia dari debu tanah katanya, betul nggak? Betul. Terus Allah menghembuskan rohnya, maka menjadi makhluk yang hidup. Roh dihembuskan kepada manusia, maka roh itu harus kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Bisa nangkep ya? Jadi kan manusia dibuat dari debu, akan kembali menjadi debu, menjadi tanah. Dibakar, sekarang ditanam, ada yang kecemplung ke laut. Pokoknya ini sifatnya sementara. Dia mati habis. Tapi ini nggak habis. Ini kekal. Menurut kitab suci hanya ada 2 tempat kekal, yaitu sorga atau neraka. Catat. Kalau mau pulang ke sorga atau ke neraka, tergantung kehidupan kita di dunia. Setuju nggak? Setuju ya? Tergantung. Jadi kalau hidup di dunia, kita harus tunduk taat sama firman, betul nggak? Bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah. Pokoknya kita ikutin jalan Tuhan. Nggak usah takut kalau mati di rumah Bapakku banyak rumah tinggal, kata Yohanes 14 mulai ayat 1 sampai ayat berapa tuh, ayat 6. Jadi yang harus diperhatikan ini, betul nggak? Berdasarkan apa ini mesti bertumbuh? Matius 4 ayat 4 isinya sama dengan Lukas 4 ayat 4, sama. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Jadi pakai bahasa yang gampang dimengerti, setiap hari kita makan tubuh jasmani, roti dari bakery. Tubuh rohani makan roti dari surga. Yohanes 6. Betul nggak? Ada 51, 48, itu sendiri ada pelajaran. Akulah roti yang turun dari surga, Yohanes 6 semuanya. Sekarang lihat saya lagi. Kalau kita mati, nggak usah ditanya mau pulang kemana, Ke surga. tapi nggak demen baca firman. Doanya asal-asalan. Kalau nggak baca firman, tahu rencana kehendak Allah nggak? Enggak. Tahu menyangkal diri panggil salib enggak? Enggak. Malas. Tadi kan udah ngaku kan? Ya, malas. Kalau belajar malas. Kalau belajar malas, kalau nonton seri Korea Rajin. tapi kalau mati mau ke Surga. itu namanya apa? Pintar. Tulis ya, itu namanya Mimpi. sekarang tepuk sebelahnya, kamu jangan mimpi. Kamu jangan mimpi. Bangun, Bangun, woy, bangun. Mati mau ke sorga, tapi nggak mau baca firman, nggak mau berdoa, nggak ada empati, nggak ada beban, tidak bertumbuh. Itu mimpi namanya. Mimpi. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti. Jadi baca firman penting nggak? Penting. Dimana bahwa firman itu sebenarnya Allah sendiri. Ya. Di mana? Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ayat 1. Ayo semuanya baca bersama saya. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. dan firman itu Adalah Allah. sekali lagi, dan Firman itu adalah Allah. coba. Firman adalah Allah. Kalau kamu setiap hari baca firman,
Kamu setiap hari ngobrol sama Tuhan ya? Iya. Mau ketemu, pengen didoain aja nih supaya pikir Tuhan bilang apa. Retret mahal tau gak sekarang? Setiap lebih. Betul kan? Hanya cuman kepengen nanti pagi-pagi doa Yesus. Terus didoain kan. Terus katanya Tuhan bilang apa gitu ya. Baca firman saban hari, Yesus ngobrol sama kita saban hari gak? Iya. Makanya coba dengerin lagi. Kalau orang bersama-sama berdua, suami istri ya contoh yang paling konkret suami istri. Yang satu Jawa, yang satu Padang gitu, Batak kayak gitu. Yang satu doyan anjing, yang satu nggak doyan anjing. Doyan kemani. Tapi kawin 20 tahun, 10 tahun, lama-lama doyan anjing nggak? Oh ya, enak. Anjing sama uskup Keromi. Sekarang aku bilang begini, saya nggak suka petek. Anak saya laki semua, udah pada menikah. Mantu saya 2, gila petek, bukan suka. Seminggu sekali pasti dia pada masak petek. Sekarang jadinya kalau dulu makan keluarga ke Chinese food, sekarang makan di Sunda-Sundaan pasti ada petek. Anak saya doyan petek. Karena anak saya semua makan petek, mami cobain enak. Ada yang anak saya jadi malah doyan jengkol, udah doyan. Enak mami kayak kentang. Aduh aku belum makan jengkol, tapi aku juga jadi suka petek. Aku mau cerita apa begini. Orang kalau berdua aja terus, lama-lama saling impartasi ya. Iya. Sedangkan dulu saya 20 tahun sama Ibu Esther. Ibu Esther orang kampung, makanannya Manado melulu. Saya Cina, makannya bakmi melulu. Jadi kalau mau makan di mana? Dia maunya Manado, gua bakmi, gitu. Kan gua udah 2 kali ikutin elu, dia ada doyan. 20 tahun bersama-sama. Hari ini saya nggak makan bakmi nggak apa-apa, asal saya makan Manado. Saya suka sekali spicy, suka sekali sampai hari ini makanan spicy saya suka, nggak usah makan bakmi. Esther kalau ditanyain dulu dia langsing cakep sekali, dia gendut dia bilang si Cun ajarin gua makan bakmi gitu. Ya, jadi artinya apa? Kalau orang pergi berdua tidur bangun pasti saling impartasi. Bisa nangkep ya? Kalau kita pagi-pagi berdoa, baca firman, siang pelayanan, konseling, malam pelayanan, berdua terus baca firman sama Tuhan, doa. Impartasi nggak? Nggak mungkin kita impartasi apa sama Tuhan, betul nggak? Yang impartasi siapa? Tuhan sama kita, betul nggak? Orang kalau terus punya waktu intensif sama Tuhan, lambat tapi pasti kita berubah nggak? Berubah nggak? Berubah. Pasti. Makanya udah ikut PD 20 tahun, 30 tahun karakternya auban terus nggak berubah. Egois melulu, cepat kesinggung, nggak berubah-berubah, udah jadi pemimpin ini, pemimpin itu. Tapi adatnya nggak berubah. Ada tuh di Yesaya 48 ayat 4. Coba betul nggak? Yesaya 48. Yesaya 48 ya betul. 48 ayat 4. 48 ayat 4. Nih dengerin, liatin akunya kan huruf besar ya. Jadi Tuhan ganti engkaunya ganti saya ya, ganti saya ya. Yuk kita baca 2, 3.
bahwa saya tergantung. Segini doang suruh satu suara susah banget. Satu suara yang cepet pelanan dikit, yang pelan cepetin dikit ya. Satu suara ya. Akunya Tuhan, engkaunya saya. 2, 3. Oleh karena Tuhan tahu bahwa saya tegak tengkuk, keras kepala dan kepala batu. Heran gak ada ayat begitu? Aku kalau suka ngomong apa ya, terus aku baca firman bisa ketemu ayat. Nggak usah pakai gini ya, kedengeran gak sih suara gua? Kedengeran ya? Kedengeran. Nenek-nenek juga power masih. Kata teman saya, Jun lu makan apa sih suara lu kenceng amat? Udah rada budak Romo, udah rada budak, 80 tahun. Jadi kalau ngomong mesti yang gitu. Kalau aku ngomong kenceng sama teman, Mami kita kagak budak ngomongnya pelanan gitu. Lihatin, Tuhan tahu bahwa kita tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu. Udah tahu mesti baca firman, udah tahu belum? Ya. Tapi Tambah. udah tahu mesti doa, harus doa, tahu nggak? Tahu. Tapi Aubat. gimana semua? Kita terusin ngomongnya semua. Kalau males doa, males baca firman, mati mau ke Sudah. Itu mimpi. gimana? Mimpi. Kalau orang nggak tahu kebenaran, dengerin. Kalau orang tidak tahu kebenaran, bisa berubah nggak? Enggak. Apa sih artinya dibaptis? Jadi balik. Coba kalau nggak salah Roma 6 ayat 4 dan 5 deh kalau nggak salah. 3 dan 4 apa 4 dan 5 deh. Tadi Roma 6. 45. Roma 6 ayat 4 dan 5. Betul nggak? Roma 6 ayat 4 dan 5. Ya, coba kita baca. Yuk baca semuanya baca. Ayat 2, 3. Bahwa kami semua telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi kita mati dalam dosa. Catat itu mati apa? Kagak ngerti lagi. Kita dibaptis dalam kematian dia, kematian atas dosa kita. Terus ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. jadi segala dosa kita udah mesti, keakuan kita, egois kita harus ditanam. Betul ya? Dia baptis adalah dikubur bersama-sama dengan Yesus. Supaya terus Telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. garis bawahi. Seharusnya habis dibaptis kita harus menjadi manusia yang lain. Betul? Ya. Tapi karena nggak baca firman, cuma rajin doa rosario, rajin misa, tapi kalau lagi bad mood bisa ngomong apa, keluar pagar misalnya tadi bacanya kan dia kagak tahu, taruhan gua dia kagak tahu aja. Tapi rajin, tapi jadinya nggak bisa dikubur, segala keakuan kita nggak bisa dikubur. Bisa nangkap? Seharusnya habis dibaptis kita sudah jadi manusia yang baru. Kenapa? Karena kita sudah dikubur dosa kita. Dan setelah dibaptis, maka kita ini seharusnya punya relasi yang baik dengan Tuhan. Betul apa enggak gitu? Kalau di gereja lain zaman 50 tahun yang lalu, terima Yesus sembarangan, di lapangan, di mana-mana. Tapi begitu percaya langsung ada komsel nggak dia?
ada date, tau gak? Langsung pengajaran. Harus jadi anak Tuhan berubah. Itu namanya memberitakan Injil Kerajaan Allah. Coba bayangin, misa, ntar nih misa, lilin masih nyala, pastor masih pakai jubah, kalimat terakhir pastor apa coba? Hah? Apa Linda? Amin. Amin. Pastor ngomong apa kok amin? Pastor ngomong apa kalimat terakhir? Bagilah. Kamu telah diutus. Bagilah. Jadikanlah apa bukan? Kamu diutus. Pergilah. Kamu diutus. Terus kita bilang apa? Amin. Berapa tahun bilang amin? 30 tahun lebih. Berapa tahun? 40 tahun lebih. Amin artinya apa amin? Setuju. Setuju. Lakukan ya. Setuju ya. Siap. Itu janji di depan altar loh. Pastor pasti pakai jubah. Kamu diutus. Tapi karena tidak ada pembelajaran, kita ngomong amin, amin. Cepat-cepat selesai, pulangnya makan bakmi. Padahal kita janji di depan altar kan. Udah berapa puluh tahun kita bohongin Tuhan. Banyak orang ingat janji perkawinan, nggak berani bercerai. Padahal sekarang banyak sekali. Kata BKSN yang kedua, yang ketiga, 400.000 sekarang yang menunggu anulasi. Padahal dulu Katolik sedikit sekali yang bercerai. Itu ada pelajaran sendiri lagi. Tapi kita bohongin Tuhan, pergilah kamu diutus. Amin. Sama semua pastor yang saya kenal, kan kita udah nenek-nenek, ya kan? Jadi berani aku ngomong pastor, apalagi pastor juga. Pergilah, kamu diutus orang, amin, amin, amin. Tapi tidak diajari, disuruh utus kemana? Ke pasar baru apa ke Petak Sembilan? Diutusnya ngapain? Kagak diajarin, betul kan? Sekarang aku lihat banyak pastor berubah, benar ngomong. Pergilah dalam damai. Jadilah saksi Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan di mana. Amin, amin. Gak berani lagi. Kalau orang yang masih lurus yang masih ikutin Vatikan, pergilah kamu. Tapi udah banyak pastor udah gak ngomong begitu lagi. Seharusnya Anda dan saya harus diutus, kalau bukan kita siapa lagi? Matius 28 itu kan, Matius 28 ayat 19-20 itu kan amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ayat 20 awalnya apa? Dan ajarlah mereka. Siapa yang disuruh ngajar? Kita yang udah ngerti, ajar. Jadikan semua bangsa jemaatku. Iya. Iya lagi aduh. Buset. Ada di sini loh. Mana dia itu? Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Jadikan semua bangsa apa? Murid, bukannya jemaatku. Jadikan semua bangsa apa? Murid. Kalau murid konotasinya belajar bukan? Yeah. Kalau belajar ada catatan, ada buku panduan bukan? Ya. Tapi orang Katolik Nggak ada. malas. Tadi kan aku sendiri. Jadi sebenarnya belajar firman perlu apa nggak perlu? Perlu. Perlu ngomong ya, ini kita udah ngomong lagi nih ya. Udah ngomong. Firman adalah Allah. Kalau kita baca firman setiap hari, doa setiap hari, kita bersekutu dengan Allah. Ya. Kalau kita berduaan terus sama Allah, Allah pasti impartasi sama kita, betul nggak?
Kita mau marah, Tuhan bilang, jangan, ampuni. Kita mau pergi, jangan, anak-anak jaga. Apa aja diajarin kita, betul nggak? Kan kita sampai pagi, sampai hari terus ngomong sama dia. Lama-lama kita dirubah apa enggak? Iya. Dulu kita kotor, kita nggak bersih, tapi hanya firman. Yesus bilang di Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Ini perkataan Yesus loh. Ya. Mana? Mari kita baca 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang bikin kita bersih siapa? Firman. Firman. Percaya saya. Kamu mau berubah apa enggak? Terserah kamu. Tapi Yesus mau kamu berubah, berakar di dalam Dia. Tapi bagaimana aku diomongin sama panitia? Omongin, berakar, bertumbuh, berbuah. Mimpi kali berbuah, orang baca firman kagak. Tapi suruh belajar berbuah, gimana tuh? Sebenarnya semua terkembali kepada kalian. Kalian mau bertumbuh apa enggak? Mau tumbuh apa enggak? Mau. Firman itu adalah benih. Di dalam kitab suci, dengerin, manusia seumpama pohon buah. Tulis. Di dalam kitab suci, manusia itu pohon buah. Pohon buah, si pohon buah enggak makan buahnya. Buahnya bakal orang lain, betul nggak? Makanya Lukas 8 ayat 11 berkata, firman adalah benih. Namanya benih harus bertumbuh nggak? Iya. Harus. Lukas 8 ayat 11, betul nggak? Nah, betul nggak? Nah, baca 2, 3. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Namanya firman, kan bagian saya menabur, nih bagian saya menabur firman. Tetapi menumbuhkan kan Tuhan Roh Kudus. Tapi harus ada kerjasama sama kita nggak? Harus. Iya dong. Kita menyediakan waktu, kita ambil waktu. Kalau enggak, bagaimana bisa bertumbuh? Kalau ini bertumbuh, maka coba lihatin saya ya. Coba lihatin. Tubuh jasmani dari kecil makan havermut, makan pisang, makan nasi tim, makan bubur, sampai sekarang kita kuat begini. Tuh di depan ada sukawromo, enak banget. Sebentar makan. Sore, bukanya sore. Enak sekali, saya suka makan itu. Itu udah makan nasi 3 kali, masih makan seling-selingan. Dikasih makan terus sampai gendut lah kayak kita, betul nggak? Baju baru bikin nggak muat lagi. Tapi ini nggak dikasih makan. Yang dipikirin ini doang. Paulus bilang, si Paulus buka. Siapa namanya dia? Adi. Adi 2 Kor 4:18. 2 Kor 4:18. Mari kita baca bersama-sama. Dua, 3. Sebab Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Lihat nggak?
Paulus saja tahu. Dia nggak usah pusingin yang kelihatan. Yang kelihatan sifatnya cuma sementara. Tapi yang kekal sifatnya dia kagak kelihatan, itu kekal. Itu roh kita, roh jiwa kita satu hari harus pulang ke rumah Bapa. Dan itu kekal, nggak tahu sampai kapan. Kalau kamu bikin garis 70-80 tahun dari lahir cuma segini dari garis, terusnya kekal. Kalau kamu nanti ke neraka, kekal di neraka. Tahu nggak di neraka kayak apa? Kayak apa? Api. Mau ya baca ya, kalau nggak salah nih ya, Yesaya terakhir, Yesaya 66. Coba betul apa nggak tahu ya? Ayatnya yang terakhir, Yesaya 66. Itu neraka kayak begitu. Coba dah. Yesaya. Ayat terakhir. Ayat terakhirnya. Ayat berapa? Hah? 24. Coba lihatin. Adi. Mereka akan keluar Nah, dari baca, coba baca 24, 2, 3. mereka akan keluar dan memandangi bahkan orang-orang yang telah berontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya itu akan menjadi pemberian bagi segala makhluk hidup. nggak mau baca firman, nggak mau doa, nggak mau persekutuan, mati ya mau ke sorga itu apa? Mimpi. Nanti kalau kamu udah masuk kemari bisa keluar lagi nggak? Enggak. Jadi supaya kamu tahu, jangan enak-enak. Aduh ibu cu nanti aja dah. Aduh itu orang udah dijelasin begini masih kagak mikir otaknya. Mau ini kekal loh, ini kekal. Kita hidup cuma sebentar 60, 70, 80. Ini kekal. Kamu nangis dipijet, dibuang, mati. Semua itu dengerin saya. Keselamatan ditawarkan oleh Yesus Kristus. Amin. Dia sampai mati di kayu salib tebus dosa kita. Dia udah korbankan segala-galanya. Di atas kayu salib dia bilang sudah selesai. Bagian Yesus sudah selesai. Tinggal bagian Anda dan saya. Mau percaya apa enggak? Kalau percaya, follow him. I will follow him. Gitu kan kata suster. Nyanyinya keren kan? Mau nggak? Terserah. Kapan? Selagi Tuhan kasih kita nafas. Selagi ada kesempatan. Ini baru pembukaan. Udah jam berapa? Masih lama. Udah jam 2 seperempat. Masih lama. Jadi udah 3 berapa jam kan? Masih lama. Hah? Masih 3 berapa lagi? Masih sejam. Masih sejam nih. Coba ya. Kenapa Anda dan saya harus bertumbuh? Saya kasih 4 poin. Semoga masuk, ya kan? Sebab tujuan hidup kita, tujuan nih, menghasilkan jiwa bagi kerajaan Allah kan? Makanya bilang pergi, jadikan semua bangsa murid. Pergilah kamu diutus, amin. Ujung-ujungnya cuman apa? Kita harus ada 3 nih ya. Cuman aku nggak masuk di pelajaran ini. Harus kita berbuah, ya. Ada 3. Pertama, buah pertobatan. Jadi kalau udah dengar neraka kayak begitu, cepat bertobat.
biar cepat bertobat. Banyak pelajar saya nggak kasih kayak pelajaran kecil-kecil. Ini kan udah pada senior semua. Nanti saya nggak kasih detailnya, saya kasih outline-nya saja. Pertama-tama harus ada pertobatan. Pertobatan. Lukas 3 ayat 8, Matius 3 ayat 8. Heran tuh ayatnya sama. Bisa sama. Coba Adi ngapain? Cari apa Adi? Matius 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8 Atau Lukas atau Lukas 3 ayat 8. Ya Lukas 3 ayat 8. Sama. Matius 3 ayat 8. Ayatnya sama tuh sama yang tadi Matius 4 ayat 4, Lukas 4 ayat 4 sama. Jadi gampang ingatnya. Nih, Kok Markus? Markus Matius. lagi. Aduh. Kalau Matius Adi. Makanya ya orang ya, kalau saya PA Senin, Zoom-nya tuh ada 150, yang hadir 30-40 orang. Saya nggak suka dengan yang Zoom. Maksudnya nggak coba gini, saya tidak berharap bertumbuh dari Zoom, saya tidak berharap. Karena kalau sambil Zoom, sambil goreng tempe dia bisa berhenti. Sambil nyuci dia bisa. Lihatin, si Adi cuma buka laci aja udah kagak tahu. Bilang Markus, dia bilang Markus. Kalau nggak fokus, ini firman Tuhan loh. Iya. Ayat 8. Matius 3 ayat 8. Baca. Jadi Adalah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lukas 3 ayat 8. Coba sama. Apa kita break dulu, yang jalan minum banyak amat. Aus. Kita nenek-nenek cuma dikasih ini doang air putih. Ngoceh aja nenek-nenek. Oh, pada makan, pada kopi. Buset aja. Pada haus. Lukas 3 ayat 8. Baca 2, 3. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata padamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ya ini aku nggak bahas ya, jadi panjang. Jadi hal-hal yang mustahil hari-hari ini murtadin yang jadi orang Kristen ya. Ya dari Islam jadi murtadin atau malah murtadin. Murtadin itu batu-batu. Orang yang enggak kita pikir batu bisa berbicara. Hari ini mereka penginjilan luar biasa, mempertaruhkan nyawa mereka. Dia mau memuliakan Tuhan. Kita yang lahir udah jadi pengikut Kristus, santai-santai tentang pemberitaan firman. Ya, ingat itu. Ya. Jadi Lukas 3 ayat 8 isinya sama sama Matius 3 ayat 8. Orang kan saya bilang manusia itu pohon buah, betul nggak? Ya kan? Tulis cepat di catatan. Pertama harus berbuah pertobatan. Kedua, kalau udah bertobat ngapain? Baca firman, betul nggak? Doa, masuk komunitas, masuk pelayanan, ya kan gitu kan? Maka
dalam kebersamaan dalam komunitas kita harus mengeluarkan buah yang kedua, yaitu buah roh. Semua udah tahu. Di mana buah roh? Galatia Galatia 5 ayat 22. 23. Kalau kita udah berbuah roh, dengerin saya, Galatia 5 nggak usah kamu cari, sampai 2. nanti datang sendiri buah jiwa yang ketiga. Bayangin kamu anaknya 6, Buah jiwa. tahu-tahu kamu jadi janda, marah-marah melulu, duit kurang pinjam, terus kamu deket sama firman, kamu bertobat, terus kamu cuma jualan kue cucur, makan pagi jualan, tapi kamu terus bersyukur, perlahan tapi pasti kamu berubah. Orang datang nggak sama kita? Datang. Kenapa Sinta kamu bisa berubah? Baru kita bilang siapa Yesus, bisa banget nggak? Makanya kalau pelajaran di konsep pertama perkenalan dulu bukan? Atau udah kenalan baru kita ngomong tentang Yesus. Kalau kita ngomong perkenalan tapi hidup kita tidak jadi teladan, orang mau denger nggak? Banyak orang kepengen sekali jadi pewarta, tetapi dia tidak mewartakan diri sendiri. Ondo ngomong doang, tapi dia tidak melakukan apa yang dia ajarkan. Bisa dapat jiwa nggak? Nggak bakalan dapat jiwa. Nanti penutup saya pakai kata-kata itu. Ya. Jadi yang ketiga buah jiwa, Yohanes 15 ayat 16. Tadi Yohanes 15 ayat 16 tadi. Mari kita baca satu suara ya, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Keren nggak ini? Coba lihatin ya. Kita pikir kita yang mau pilih Tuhan, no. Tuhan yang pilih kita. Makanya kita bisa seperti adanya kita hari ini. Tanpa kekuatan Tuhan, orang mau naik, pakai segala cara supaya dia naik. Kalau bukan Tuhan yang mau, bentar lagi juga dia hilang. Bisa makan nggak? Tapi kalau Tuhan yang angkat, perlahan tapi pasti dia naik. Bagaimana supaya Tuhan yang berkenan menaikkan kita? Satu, Anda dan saya berubah, karakter berubah, melakukan apa yang Tuhan suruh. Udah itu doang. Tuhan gak cari orang pintar, Tuhan gak cari orang kaya, tapi Tuhan cari orang yang setia dan tunduk taat kepada Dia. Betul nggak gitu? Udah belajar aja, layanin. Jangan pengen yang tinggi-tinggi, jangan tinggi-tinggi. Apa yang di depan mata, apa yang kamu bisa, apa yang kamu punya, lakukan untuk memuliakan Tuhan. Udah gitu doang. Ya, bacaan hari ini kan begini nih. Adakah ketika Yesus datang kedua kali, adakah dia menemukan iman di bumi? Betul nggak baca tadi? Lukas 18 ayat ya betul ya, ayat 8. Lukas 18 ayat 8 deh kalau nggak salah. Ketika anak manusia datang, adakah dia menemukan iman di bumi? Jadi waktu Yesus datang, dia cari orang percaya apa orang beriman? Beriman. Apa bedanya orang percaya dan orang beriman? Ayo, 5 orang.
Saya duduk orang sebelah saya, kasih waktu saya seperempat jam, saya bisa tahu dia orang beriman apa orang percaya. Kalau ibu bilang cuma dalam hati, poinnya apa dong supaya saya bisa lihat dia orang beriman apa orang percaya? Ayo pikir. Kamu duduk di sebelah orang, ya kita banyak dong, kita ngobrol. Seberapa jam aja, aku udah tahu dia orang beriman apa orang cuma percaya doang. Apa? Udah ntar keburu habis waktunya ya. Catat aja, catat. Orang percaya cuman penuh-penuhin gereja, tau gak? Mulutnya pinter ngomongin orang kemana-mana, tapi disuruh apa-apa kagak mau. Suruh kerja yang ambil resiko kagak mau. Kerja yang bakal dia rugi, menderita, kurang tidur, apa berkorban dia kagak mau. Dia kalau ngasih juga cuma receh-receh doang. Itu orang percaya. Orang beriman pasti ada karyanya. Catat itu. Amin. Cuma satu orang, yang lain kagak ngerti kalian. Kalau orang percaya cuma apa? Penuhin gereja, penuhin PD. Disuruh apa-apa kagak mau. Suruh apa-apa rugi kagak mau. Tahu gak, hitung-hitungannya tajam. Tapi kalau orang beriman sebenarnya nggak bisa. Tapi kalau udah nggak ada orang, iya saya mau. Tapi kalau dia bilang dia mau, akhirnya dia bisa nggak? Bisa. Tapi banyak orang nggak berani ambil resiko. Banyak orang nggak berani bekerja keras. Banyak orang hitung-hitungan untung ruginya. Maka sedepan selama hidupnya dia nggak punya karya. Karyanya cuma sebatas jadi asyir doang, jadi tarik kolektan doang. Betul nggak? Disuruh apa-apa nggak mau. Disuruh nyanyi-nyanyi jangan kesinggung ya, yang bagian nyanyi nggak boleh kesinggung. Suaranya mendingan dikit aja udah paling enak jadi nyanyi-nyanyi. Betul apa nggak gitu? Terus kalau sedih, rapat dia kagak datang lagi. Kenapa nggak datang? Cun, rapat pusing Cun. Aduh, ngomongnya kepanjangan. Itu gua nggak mau. Tapi kan gua orang PW. Kalau gua tugas, gua datang, gua latihan. Lu salah masuk PT, masuk Foxsong. Cuma mau nyanyi doang, latihan, tampil, latihan, tampil, latihan, tampil, latihan, tampil. Kalau suruh kerja, Gak mau. kamu yang jawab bukan? Ternyata banyak nggak orang begitu? Banyak. Mau bertobat nggak? Itu aja. Hidupnya simpel, sebenarnya simpel. Cuman belajar firman aja. Dengan belajar firman diimpartasi sama Tuhan. Cun harus begini, Cun harus begini. Tahu-tahu saya orang yang pertama-tama sekarang hari ini. Kalau besok 50 tahun saya 50 tahun itu karisma. Yang lain udah hilang kemana, udah mati, nggak tahu saya. Listing saya udah nggak ada lagi yang aktif. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak mampu apa-apa. Apalagi zaman dulu nggak ada seminar, nggak ada apa-apa. Aku cuma baca firman. Sekolahnya baca firman. Setiap orang yang mencari mendapatkannya. Pintu diketuk, Tuhan bukain nggak? Udah gitu aja. Tuhan angkat saya jadi ini, jadi ini, jadi ini. Saya nangkep nggak? Bukan kebetulan. Saya katanya sekarang ikut Romoyus kan, jendela jiwa kan. Orang-orang tanya, Cun, lu apain sih Romoyus? Kok bisa jendela jiwa sampai 4 tahun sama lu? Lu kasih apa? Kasih apa?
Mau kasih apa sama Romo Yus? Dia punya segala-galanya. Dia mau pilih siapa juga bisa gitu kan. Kalau aku yang minta sama Romo Yus stay di jendela jiwa, mana bisa. Orang yang super duper sibuk, pergi terus keliling, tapi dia yang mau, dia yang mau perpanjang terus. Ya. Untung suara saya kencang. Tuhan yang angkat saya 4 tahun di jendela jiwa, betul nggak? Satu orang mau kerja, mau bikin YouTube aja, sewa studio, cari ini, cari orang multimedianya segala, berapa duit? Baru 1 kali. Coba berapa kali aku udah nggak pernah minta, nggak pernah kepengen, nggak pernah mimpi. Tuhan yang kasih, amin ya. Jadi ingat, udah deh, tanya jawab aja deh. Tapi ini panjang, itu mau apa? Waktunya tanya jawab. Ya, tuh. Ya, ada yang tenang. Iya, oke. Padahal dengerin saya ya. Kenapa kita harus bertumbuh? Nih ya, catat ya kalau mau, ntar lain kali bikin sendiri. Kenapa kita harus bertumbuh? Kesatu, membuktikan ada kehidupan rohani dalam hidup kita. Membuktikan ada kehidupan rohani dalam hidup kita. Ini nanti aku ceritain teruji di dalam komunitas dan pelayanan. Ya, itu aku lengkain. Kedua, kenapa kita harus bertumbuh? Karena membuat pola pikir kita berubah. Kita mau berubah, tidak mungkin kita berubah, tidak mungkin. Karena apa? Kalau pola pikirnya tidak berubah. Coba hari ini yang lagi ngetop retret kan misalnya pria sejati, wanita bijak, ya kan? Coba siapa yang udah nonton lagi? Siapa yang ikut wanita bijak, pria sejati? Angkat tangan yang tinggi. Cuma 1, Tuhan Yesus. 2, 3. Ya ilah, ini semua belum pernah lagi. Ya ilah, hah? Udah bijaksana semua soalnya. Yang ME, ada nggak yang ME? Katolik tuh bagus, pergi yang begitu-begitu. Jangan minum dulu, oi, tinggal dikit lagi, oi. Aku udah cari aja deh, udah. Jangan gitu dong, Mi. Jangan dong, Mi. Jangan. Yang ketiga, tidak mudah jadi mangsa iblis. Ayatnya, Mi. Ya kepanjangan, kan cukup 2 jam lagi. Gak apa-apa. Nah, yang keempat, agar pantas menjadi mempelai Kristus. Amin. Semua mau jadi masuk surga kan menjadi mempelai Kristus kan. Amin. Nomor 1 harus apa? Baca firman doa. Udah itu aja, udah gak susah-susah. Itu aja mulai sekarang lakukan. Oke, udah kelar. Cepat. Baik Bapak Ibu, karena ada Mami Cun di sini, sayang kalau kita cuma dengerin. Karena apa? Keluar dari pintu juga lupa semua kan Mami? Iya. Makanya dibuat ada Q&A. Karena dengan Anda bertanya, Anda pasti tahu yang dijawab apa. Betul? Jadi ketika ada keluhan atau ada pertanyaan sepanjang pelayanan di persekutuan doa, Mami Cun ini membina PD Thomas. Sudah berapa generasi Mami? 37 tahun. 37 tahun. Wow. Dan gak pernah on off loh ya, jalan terus. Jalan terus. Sampai ada cucunya, apa namanya? PD apa itu? Thomas Thompson.
Thomas Junior. Gitu. Jadi pengalaman ini yang perlu kita sama-sama sebagai pengurus harus tahu. Jangan sampai kita udah umur 75 kita terus yang WL ya Mami ya. Malu-maluin tuh kan. Itu namanya yang senior tidak kasih kesempatan sama yang muda. Dia Dia cuma khawatir ntar jadi jelek. Dia padahal dia nyanyi, dia nggak tahu bahwa suara dia juga udah jelek. Iya. Udah suara nenek-nenek ya Mami ya. Baik, saya buka ruangan untuk tanya jawab. Ini tidak akan ada yang tersinggung, tetapi pertanyaan kita secara pribadi di dalam pelayanan. Ayo siapa mau tanya cepetan. Cari tanggal saya susah. Betul, waktu Mamicun itu sangat penuh ya. Kalau kita hari ini mendapat waktunya dari Pak Suryo Somar, juga dapat waktu dari Mamicun, ini benar-benar blessing buat Dekanat Barat 1 supaya bisa bertumbuh. Supaya kita ini bisa regenerasi. Dan jangan lu lagi, gue lagi. Lu lagi, gue lagi. Kalau ada regenerasi, kalau nggak ada ya lu lagi. Mami, Ya kan? Ini ada Nai cantik mau nanya. Ayo Nai. Bukan tanya, maksudnya Bucun kan kita udah kenal berpuluh tahun juga, dan Bucun juga tahulah siapa saya, ya kan? Siapa saya Bucun tahu, dan sampai hari ini jadi apa Bucun juga tahu. Benar ya? Pertanyaan sebenarnya mau pertanyaan di luar ini apa menyangkut Harus menyangkut pelayanan. Menyangkut pelayanan. Oke. Kalau menyangkut pelayanan, Bucun tahu Salvator pagi Terus seperti apa? nama mau orang. Bukan nama orang. Di sana sebagai ketua koordinator PD Salvator pagi. Bucun tahu kan PD Salvator pagi puluhan tahun, ya. Sampai hari ini masih tetap lili tanilang karena nggak ada regenerasi. Satu. Kedua, PD Salvator mati kagak hidup segar. Banyak yang begitu banyak. Nah, apakah saya harus bertahan atau saya mau bubar? Menurut Bucun, bertahan terus sampai kurus kering. Saya bergumul nih terus sama Tuhan. Kalau dalam pelayanan itu jadi dengerin ya, ini yang jadi pimpinan-pimpinannya. Jangan pikir kita doang yang bisa gitu. Saya belajar. Kalau hari ini saya mati, Thomas nggak bakal mati. Thomas pasti jalan terus, pasti. Semua udah ada, semua. Saya malahan bisa jalan-jalan. Saya bisa peninggalan, saya baru pulang dari Pontianak, baru pulang dari Keva, baru pulang ini besok hari Sabtu aku ke Semarang. Mana bisa rapat-rapat aku udah nggak urus, kerja-kerja aku udah nggak urus. Nanti kalau pada bertentangan, yang A mau begini, si B baru begini, si nenek baru dipanggil ikut rapat. Kalau kamu nggak usah urus apa-apa. Saya sangat percaya kepada orang-orang. Ketika dia orang kuat firman-Nya, nanti Tuhan omong sendiri yang bikin. Tadi kan kata Romo begitu. Romo kalau salah dia ada Roh Kudus, tadi juga dia tahu sendiri. Bisa nangkep gitu. Saya sangat percaya gitu. Tapi kita yang senior harus berani melepas. Jangan kita melulu mau tampil. Gitu, gimana? Berbuah jiwa kalau saya bahas, ya berbuah jiwa. Bagaimana kita didik satu orang, dua orang dari tidak kenal firman
sampai setidak-tidaknya dia beriman seperti kita. Itu buah jiwa. Di hadapan Tuhan kan, pergilah jadikan semua bangsa murid kan. Anda dan saya harus bawa jiwa dong, kado kita. Kita kalau kado kita sama Tuhan apa? Jiwa. Berapa banyak kita bawa jiwa kepada Tuhan karena keberadaan kita di bumi ini. Tuhan kasih kita talenta, karunia, potensi. Tuhan kasih kita pinter, muka cakep. Kita jadi di kota Jakarta, kita bukan di kampung. Ada wifi, ada segala, semua dia lengkapi. Terus ditanya, semua cukup, sopir ada, duit ada. Berapa jiwa engkau bawa bagi aku? Tuhan gak tanya, udah bangun berapa gereja? Enggak ditanya ya mau ya? Ditanya apa gak mau? Udah bangun berapa gereja? Ditanya enggak? Udah bangun berapa jiwa? Nah, udah bangun berapa jiwa? Gitu. Coba kamu sekarang jangan salahin orang. Ada satu ayat bagus sekali. Saya kasih sekalian ya. Dalam hidup tidak boleh menghakimi orang. Tidak boleh. 1 Kor 3 16 17. 1 Kor 3 16 17. Nah, satu ayat ya. Ayo baca semuanya. 2, 3. Tidak Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi di dalam kita ada Roh Allah. Ingat ya, bait Allah. Jadi Roh Allah ada di dalam kita, itu tanam dulu ya. Terus ayat kalimat selanjutnya, kalimat depannya dulu. 2, 3. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah. Stop. Ini kan bahasa Inggrisnya destroy, bukannya dihancurkan. Pakai bahasa yang lebih ngerti lagi. Kalau saya kasih ngajar ya pakai bahasa yang paling sederhana. Saya contohin saya ya. Bait Allah adalah saya, ya kan? Ada Roh Allah di saya. Kalau Lili jahatin saya, Lili fitnah saya, Lili manipulasi nama saya, Lili do everything jahatin saya. Terus apa dia? Stop. Saya nggak perlu menjelaskan. Saya nggak perlu bela diri, nggak perlu. Janji Tuhan, Tuhan yang akan urusan sama Lili. Kalau semua orang hamba Tuhan percaya ini, maka nggak ada ribut di PD, nggak usah ribut. Kalau kamu tahu Roh Allah di kita, orang jahatin kita, orang bukan jahatin kita, tapi orang jahatin Roh Allah yang ada di kita. Kalau dia jahatin Roh Allah di kita, bakal apa kita pusing? Allah yang akan membinasakan kita. Kalimat selanjutnya 2. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kalau saya bela diri sama Lili, Lili punya argumen, saya punya argumen. Kan kita manusia nanti kalau lagi ribut, setan di belakang bakar-bakar kita, bukan? Makanya ada perkataan mata gelap gitu ya kan, mata gelap. Apa tuh mata gelap? Udah lupa lagi gitu tuh. Kalau orang marah bisa ungkit-ungkit yang lama, bisa ngomongnya juga jadi kotor, jadi jahat. Bait Allah saya, Lili sama-sama bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kita. Ada nggak ayat bahwa Tuhan yang akan membalas, Tuhan menjadi hakim? Ibrani 10:30 deh kalau nggak salah. Coba Ibrani 10 ayat 30. Ayo
Kita baca 2, 3. Sebab kita menilai dia yang berkata, Pembalasan adalah aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umat. Siapa yang akan balas dan menghakimi? Tuhan. Bukan kita. Kita ini bait Allah, teman. Roh Allah ada di dalam kita. Kalau kita emosi out of control, nanti kita mulutnya jahat. Nanti sejak kita lagi berantem, ada orang mau bertobat, lihat, buset deh. Lili sama Ibu Cun berantem di komunitas. Orangnya jadi ikut Tuhan gak? Gak jadi. Kelas Ibu Cun, kelas si Lili kok berantem. Mendingan gua gak kenal firman, gak aktif, gua gak berantem. Jadi batu sandungan gak? Makanya jangan pernah bela diri. Saya punya moto diajarin apa? Kalau kamu buka rumah saya ruang duduk, langsung ada figura besar sekali, ada 7 patung. Saya tulisin apa? Diam, sabar, ngalah. Itu senjata terutama bakal perempuan. Kalau kamu nonton saya punya Jendela Jiwa 2 kali 2 minggu yang lalu, ada anak dari Amerika lagi datang, saya suruh isi, lelaki yang mempertahankan perkawinan, diam, sabar, ngalah. Biasanya perempuan yang begitu, ini lelaki nonton Jendela Jiwa bagus, ya dia mati. Udah 2 kali mati, Ibu Cun nggak selesai. Nonton Jendela Jiwa, saya kasih banyak pelajaran. Jadi ingat ya, nggak usah berantem, nggak usah cari salah orang, nggak usah. 1 ayat lagi dah, 1 Kor, ya kagak bisa. Oh jangan. Habis ini habis beneran habis. 1 Kor 6 ayat 7. 1 Kor 6 ayat 7. Ini Paulus yang ngomong. Ya, ini kalau kamu masuk di sekretariat saya, di tembok tertulis ini. Saya suruh tulis. 1 Kor 6 ayat 7. Ini capek-capek saya bikin sampai jam 2 kagak dipakai. Lanjut Mi. Berarti nanti ada sesi lanjutan di minggu depan. Nah, Setuju ya teman-teman ya? dulu ini dulu. 1 Kor 6 ayat 7. Udah Mi. Nah, ayo kita baca 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak bersuka dirugikan? Jadi teman-teman, ikut Tuhan pasti menerima ketidakadilan nggak? Ya. Iya. Nanti ada yang ngomong sama saya, Mami, aku udah pelayanan, nggak pernah tuh aku menerima ketidakadilan. Terus, biasa-biasa aja, nggak ada yang berani, ya lu galak. Terus minggu ini jadi pelayanannya jadi apa? Jadi sekretaris doang, jadi asyir doang. Ya kalau dicetek-cetek pun nggak apa-apa, bisa nangkep nggak? Makanya Yesus bilang, ayo di kayu lebih dalam. Kalau bisa pilih aku atau pilih Mamon, nggak mau, maunya dua-duanya. Kalau dicetek bisa. Ini ada perahu Yesus, ini perahu Mamon. Kalau dicetek terus bisa dua-dua, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau dia makin mendalam, bisa nggak pegang 2 perahu? Nggak bisa. Jadi kalau kamu udah pelayanan 5 tahun, 7 tahun, kamu baru dicetek kalau kamu nggak pernah ngalami ketidakadilan. Entar refleksi di kelompok ya.
Waktu semua fine, enak doang, lu mah kelasnya kagak naik-naik. Kalau lu naik pasti ngalamin ketidakadilan, pasti dirugiin nggak? Ya itu Tuhan pasti berkorban lah, menderita lah. Cakal diri aku salib, dirugikan. Kalau kita kaya, contoh gua lagi, ya lu bersyukur, ambil bagian untuk membangun kerajaan Allah. Kamu nggak mau sumbang, nggak apa-apa. Tuhan pilih orang lain nggak? Gereja harus jalan terus nggak? Gereja jalan terus. Kamu mau nyumbang kayak nggak nyumbang, gereja jalan terus. Jangan sombong gitu. Ada kamu biar rasain. Gua mau sengaja mau mutung, biar rasain. Pede nggak jalan kalau nggak ada gua. Mati tuh kalau nggak ada gua. Enak lu yang punya rumah. Kalau ini Tuhan punya, lu nggak ada, lu mati mendadak. Jalan terus nggak? Makanya ini dibangun dari berdasarkan apa? Ngerti nggak? Kalau ini dibangun Tuhan yang suruh, pasti Tuhan pelihara, pasti. Tapi banyak orang bangun apa-apa karena egonya, karena ambisinya. Bisa nangkep nggak? Kalau satu hari dengan ambisinya hancur nggak? Hancur. Tinggal tunggu waktu aja. Tapi Tuhan nggak instan. Tuhan selalu kasih kesempatan. Ada ayat 2 Petrus 3 ayat 15. Aduh, jangan ngamuk anak ini. Ada, tapi saya nggak pasti ini. Coba baca. 2 Petrus 3 15. Suara kuda. Minum. Iya betul. 2 Petrus 3 ayat 15. Ini terakhir dah, gue capek udah. Minum. Udah baca. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi bukan Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu yang ini tabiatnya begini. Kalau masih bisa bagus, masih bisa jalan, Tuhan masih kasih kesempatan. Kenapa? Orang jalan dalam dosa, dalam egois, mau menang sendiri, semua itu Tuhan tahu. Tuhan enggak jahat, langsung orang dimatiin, enggak. Dikasih kesempatan, kesabaran Tuhan, diberi kesempatan supaya kita bertobat, gitu. Tapi kalau auban dihajar nggak? Dihajar. Wah, aku kalau cerita begitu. Ya, karena Pak Micun telah mengalami pahitnya di dalam pelayanan dan beliau tetap berjalan dengan Bohong dong. Iya. Kalau aku nggak pernah mengalami ketidakadilan, merasa dirugikan, semua enak. Orang yang mau pelayanan cinta Tuhan, nggak mau berkorban, nggak mau menerima, nggak mau menderita, jangan pelayanan, keluar aja. Malahan kalau kamu setengah-setengah, kamu tuh jadi batu sandungan, tau gak jadi batu sandungan? Nanti orang lihat kamu kayak begitu, ya ilah kayak begitu. Bayan gua daripada dia, mulutnya bersihan gua daripada mulut dia. Jadi batu sandungan gak tuh? Ngapain? Keluar aja. nanti pada keluar beneran ya semuanya. Saya tanya, penderitaan itu menguji kita bukan? Dikatain orang, dimaki orang sebenarnya menguji kita bukan? Kita lebih dengar perkataan manusia atau kita lebih dengar perkataan Tuhan? Tuhan bilang apa? Aku utus kamu ke salang serigala. Di tengah serigala, domba dikirim ke tengah serigala, kan tinggal dimakan itu. Tapi si domba kalau ada Yesus berani, siapa yang berani makan? Seperti si Daniel masuk ke sarang singa. Tapi si Daniel ada Tuhan sehingga gak berani. Jadi gak usah takut kalau motivasi kamu bersih, kamu hati tulus, kamu cinta Tuhan, kamu berkorban.
diem aja, ngalah aja, sabar aja. Tuhan angkat, percaya saya Tuhan angkat. Amin nggak gitu? Amin. Nah, capek. Baik, kita kasih plus buat Maki Cuy. Terima kasih Maki. Ya, silakan Maki. Coba ngomong ke kiri dan ke kanan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sabar ya. Sabar. Ngalah ngalah. Baik, Mami thank you banget untuk waktunya. Foto dulu berdua sama pastor boleh ya Mami? Sangat Mami boleh. sampai sore nggak ikut misa?